Nek iki kuburannya penduduk desa. Yeah. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas alur cerita film KKN di Desa Penari. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2009 di sebuah desa yang sangat terpencil yang berada di Jawa. Sebelum lanjut ke alur cerita film, jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Dan tak ketinggalan, cari tempat ternyaman, siapkan cemilan. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film diawali di mana terlihat dua mobil yang memasuki sebuah desa yang sangat terpencil. Rombongan ini bertujuan untuk meminta izin KKN di desa tersebut, yang terdiri dari dua orang yang bernama Nur dan Ayu, dan juga ditemani oleh kakaknya Ayu yang merupakan teman dari kepala desa setempat. Iki adikku mas, ayo. Ya, saya Prabu. Mereka yang awalnya ditolak oleh kepala desa dengan alasan belum pernah ada orang KKN di desa ini. Tapi dengan rayuan yang mereka keluarkan, akhirnya mereka diizinkan untuk KKN di desa tersebut. Mbak konco-koncone butuh buat KKN di sini mas. Belum pernah ada yang minta KKN di sini. Apapun masalah yang ada di desa ini kami akan bantu atasi. Sempat beralih fungsi jadi sumber mata air desa kami. Hari penantian KKN pun tiba, di mana semua personil yang beranggotaan 6 orang sudah tiba di depan jalur desa. Mereka bernama Nur, Ayu, Widya, Bima, Anton, dan terakhir Wahyu. Hal aneh mulai terjadi kepada Widya. Ketika melewati hutan, hanya Widya yang mendengarkan suara gamelan. Widya pun menanyakannya kepada kepala desa ketika sampai di desa. Dan kepala desa menyuruhnya untuk tidak menghiraukannya. Ngapunten Pak, tadi di jalan saya dengar suara gamelan. Itu cuma rongon-rongon Mbak aja. Gak usah dipikirin. Mereka semua menganggapnya hanya angin lewat, dikarenakan tidak ada yang mendengar selain Widya. Dan mereka semua pergi menuju ke tempat base camp sementara. Sekarang saya antar ke tempat tinggal kalian selama di sini. Untuk sementara, mbak-mbaknya akan tinggal di rumah Bu Sunda. Kita ke posyandu sebelah ya. Malam pun tiba di mana insiden mulai terjadi dan dirasakan oleh Widya. Keesokan harinya mereka diajak berkeliling oleh kepala desa untuk melihat tempat broker mereka, kegiatan para masyarakat di desa, dan tempat yang tidak boleh dimasuki oleh mereka. Kalau proker kalian berhasil, kalau kuburannya belum berusia 10 tahun. Bagian besar warga desa sini, tani jagung, ada yang mendekat ke kuburan itu ya. Setelah selesai berkeliling, mereka membagi kelompok kerja menjadi 3 yang terdiri dari 2 orang. Widya mengajak Nur untuk bersih-bersih, dan gangguan kepada mereka mulai terjadi lagi. Kan aku nggak lihat yang seumuran kita, Nur. Astagfirullahaladzim.
Nur yang merasa ada kejanggalan pergi menemui kepala desa. Dan di situ Nur bertemu dengan sesepuh yang menjaga desa setempat. Sesepuh itu mengatakan kepada Nur, kalau makhluk di desa ini terganggu karena Nur yang membawa kodam. Kenapa? Beliau ini Mbah Buyut. Diminum dulu kopinya. Karena apa yang kamu bawa ke desa ini? Sepulangnya ke rumah, Nur beristirahat. Dan lagi-lagi hal mengerikan mulai terjadi. Di mana Widya yang mengira Nur kesurupan, tetapi yang sebenarnya diganggu adalah Widya yang dilihat oleh teman-temannya. Nur, kamu ngapain? Dari kok bengi-bengi Widya? Karena kejadian malam itu, mereka mendatangi sesepuh dan kepala desa. Mereka menceritakan semua kejadian pada malam itu. Sesepuh desa pun menyediakan kopi pahit untuk melihat tubuh siapa yang dimasuki makhluk halus. Karena manusia akan merasa pahit ketika meminum kopi. Sedangkan sebaliknya, tubuh yang dimasuki oleh makhluk halus akan merasa I love coffee. Iki kopi tajamu sih mbah. Pahit rek. Mbah, saya nggak minum kopi. Menangkal mara bahaya di sekitar sini. Di tempat berbeda, Anton memberitahu kepada Nur kalau dia merasakan Bima melakukan sesuatu di dalam kamarnya. Karena Nur yang merupakan teman kecil Bima dan Nur yang juga penasaran, dia pun mengajak Anton pergi melihat ke kamar Bima. Dan mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka temukan. Aku mau cerita. Bima kok aneh banget ya? Wes ayo. Apa sih? Malam pun tiba di mana mereka sudah diberi base camp yang sama oleh kepala desa. Dan di sini, lagi-lagi keanehan mulai terjadi di rumah tersebut. Dan terlihat Bima yang juga melanggar aturan dengan memasuki hutan terlarang. Kalian tinggal di sini. Keesokan harinya, di mana Nur tanpa sengaja melihat pembicaraan Ayu dan Bima yang sangat mencurigakan. Dan di tempat lain, Widya yang istirahat terbangun karena dia merasakan sesuatu yang aneh di dapur. Tetapi berbeda halnya dengan warga yang melihat dia di dapur. Bukannya yang dilihat di Widya, melainkan ular sanca. Hilang. Percayakan itu ke kamu. Malah kamu ilangin. Nur merasakan ada kejanggalan pada Bima, membuat Nur pergi ke tempat yang terlarang. Dan betapa terkejutnya Nur ketika melihat Bima dan Ayu juga berada di sana dan melanggarnya. Nur? Sedangkan di hari yang sama, Wahyu dan Widya bertugas membeli keperluan mereka yang berada di kota dengan menggunakan sepeda motor bututnya. Setelah selesai berbelanja, mereka berniat pulang. Saya yang namanya Masuk hutan, Mas. gak apa-apa, aku nanti langsung pulang aja. Ngebut aku. Ya udah, kejadian yang aneh. Nggak usah dihiraukan, Mas.
Tapi di dalam perjalanan motor yang mereka kendarai mogok di tengah hutan. Lagi-lagi kejadian yang tidak masuk akal terjadi, di mana ada warga yang berada di tengah hutan yang seakan-akan tahu kalau motor mereka akan mogok. Mereka yang tidak ingin berpikiran negatif mengikutinya. Mereka pun sampai di sebuah acara gamelan yang berada di tengah hutan. Tidak masuk akal. Widya yang merasakan kejanggalan mengajak Wahyu pergi, dan tiba-tiba saja motor mereka menyala. Ada bengkel ya kan? Kamu lihat juga kan, Wid? Matur suwun nggih, Pak. Salam penghormatan lempar. Cepet yuk. Wes. Wahyu dan Widya akhirnya sampai di base camp. Wahyu yang masih senang karena bisa makan banyak, membawakan bekal dari sana. Dan hal mengejutkan mulai terjadi, di mana bekal yang dibawa Wahyu bukanlah makanan, melainkan... Sing liyane ndi? Aku ada oleh-oleh. Tak pikir kalian Aku duwe cerita seru. pasti ya? Coyo sama aku. Setelah semua kejadian yang mereka alami, Nur coba melihat barang apa yang dia bawa sampai-sampai makhluk desa merasa terganggu. Dia yang lagi mencari, tiba-tiba kedatangan Ratu Desa Penari melalui perantara Widya. Karena kejadian yang mereka alami, terlihat Nur dan Bima berdoa kepada Allah supaya mereka dilindungi di tempat ini. Selesai berdoa, Nur menghampiri Bima dan menanyakan semua kejanggalan yang menuju kepadanya. Karena mereka yang teman dekat dan merupakan teman dari kecil, Bima pun menceritakan seluruh kejadiannya. Bima melakukan transaksi dengan Ratu Penari supaya bisa menyelamatkan Widya dari genggaman makhluk desa, dan dengan syarat dia menyerahkan dirinya. Buku asmane Allah. Selepas dari jerat ular, mengikuti semua yang kuperintahkan. Keesokan harinya, di mana terlihat Widya yang kebingungan mencari teman-temannya. Tapi akhirnya Widya bertemu dengan Nur yang berada di dapur. Sayangnya bukan bertemu dengan Nur, dia malah berbicara dengan kodamnya Nur, yang membuatnya sangat syok. Ton, Setelah siuman, Nur meminta maaf kepada Widya karena tidak bisa menjaganya dari makhluk desa. Setelah tangis-tangisan, Widya pun pergi meninggalkan Nur ke depan. Setelah Widya pergi, Nur mencoba mencari sesuatu di dalam kamar mereka karena dia masih merasakan ada kejanggalan. Akhirnya, Nur menemukan jawaban dari kejadian selama ini. Karena Nur yang menemukan pusaka yang berada di tas Ayu dan Widya. Jagain kamu, Wid. Nur yang sudah menemukan jawaban langsung menghampiri Ayu ke broker mereka dan menanyakan hal tersebut. Ayu awalnya tidak mengaku, tapi akhirnya dia mengatakan kalau yang Nur katakan adalah benar. Dia pun menceritakan kronologinya kepada Nur. aku juga ketemu selendang hijau di tas kamu. Iko kamu yang naruh kan? Yo Nur yo.
Memang aku yang nabiku. Malam pun tiba, di mana mereka semua berkumpul di ruang tamu. Dan di sini Nur mengatakan kepada mereka, kalau besok mereka harus pulang, karena di desa ini sudah berbahaya. Di sini Nur tidak menceritakan kepada semuanya kalau dia memegang pusaka, dan dia juga tidak jujur kepada teman-temannya kalau Nur bertemu dengan Ayu dan Bima di hutan terlarang. Sudahi KKN-nya. Kan kamu yang pilih tempat ini, ha? Bukan tempatnya yang salah. Setelah pembicaraan malam itu, mereka pergi beristirahat. Tapi tiba-tiba Widya terbangun dan melihat Bima yang pergi dari base camp di tengah malam. Dengan polosnya Widya bukan membanguni teman-temannya, dia malah mengikuti Bima sampai ke hutan terlarang. Sesampainya di sana, Widya melihat Bima yang dikerumuni ular. Setelah melihat itu, Widya ingin meninggalkan tempat tersebut. Tetapi semuanya sudah terlambat karena dia bertemu dengan Ratu Penari. Nur yang merasakan ada sesuatu tiba-tiba terbangun dan melihat ke sampingnya. Betapa terkejutnya dia melihat Ayu yang sudah seperti mumi karena tidak sadarkan diri dan kaku. Dan dengan cepatnya Anton dan Wahyu menghampiri Nur yang teriak dan memanggil kepala desa menuju ke base campnya. Yuk bangun yuk. Kita mesti minta tolong Pak Prabu. Bimanti, Ponroga. Sampainya kepala desa di base camp mereka, Nur jujur kepada kepala desa kalau dia menemukan pusaka Ratu Tari di dalam tas Widya dan Ayu. Setelah melihat pusaka tersebut, kepala desa menyuruh seluruh masyarakat desa untuk mencarinya ke dalam hutan. Goblok kok, Nur. Kok baru cerita sih, Nur? Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, sesepuh desa sampai di tempat mereka, dan dia mengatakan akan berusaha membantu mereka. Setelah mengatakan itu, sesepuh desa menggunakan Kuchiyose Nonjutsu dan berubah menjadi anjing. Dan dengan cepat dia berhasil menyelamatkan Widya di hutan terlarang. Tetapi berbeda halnya dengan Ayu dan Bima yang sudah terlambat dan tidak bisa diselamatkan. Penguasa desa ini, semoga dia mau melepaskan. Karena kejadian tersebut, Bima dan Ayu rohnya yang masih terperangkap oleh Ratu Penari dan belum 100% juga meninggal. Mereka semua sangat menyesal akan kejadian pada malam itu. Karena kejadian itu mereka berniat untuk meninggalkan desa. Tetapi sebelum meninggalkan desa, sesepuh ingin memastikan lagi dengan kopi pahit dan menyuruh Widya untuk meminumnya. Dan hasilnya 100% aman. Mereka berempat akhirnya pulang dengan meninggalkan Ayu dan Bima yang masih tidak tahu kepastiannya akan selamat atau meninggal. 4 hari setelah mereka pergi meninggalkan desa, mereka mendengar kabar kalau Bima sudah meninggal dunia dan disusul Ayu 3 bulan setelahnya. Nenek moyang kami percaya. Aku sih salah, Pak.
4 tahun telah berlalu. Mulai ada media yang datang ke rumah Nur dan Widya yang ingin menanyakan kejadian tersebut. Beberapa hari setelahnya, Nur menghampiri gurunya dan menanyakan apa benar ada yang menjaganya. Gurunya pun mengatakan kepada Nur, iya. Setelah mendengar itu, Nur pergi meninggalkan gurunya. Kami gak tahu merono mana. Namanya Mbah Dok.